Selamat malam Pak Sabdo. Yuk, malam-malam. Ya, nunggu yang lainnya dulu, Mas Eko. Ya, Selamat senang sekali malam, saya ada. Pak Sabto. Malam-malam. Ibu Erlinda. Ya. Kita tunggu dulu yang lain ya, Bapak. Sedikit Iya, lagi. boleh Ibu. Ya, Pak Eko, selamat malam. Malam Ibu. Salam kenal juga sama teman-teman semua semua. Ya, Salam. salam kenal juga. Eh, Pak Hamidi, selamat malam. Ya, kita tunggu sebenarnya. Ibu Selamat Maya malam, Bu Erlinda. Lokasari. Ya, selamat malam. Mohon izin off cam ini di jalan. Oh ya, Ya, selamat malam Pak hati-hati Sabdo, di jalan. Pak Eko. ya malam-malam, Sama Pak Pak Medi. Iqbal sama Mas. Nah, Ya. selamat malam, Pak. Halo, assalamualaikum, Mbak Bu Erlinda. Malam Bagaimana? Pak Iwan, selamat datang. Pak Iwan, Ini saya Pak sama Pak Abdul. Istislam, Oh iya, Pak Is sama ya. Pak Agus, sama Wah, Pak Tunggul, oh, sama wah. Prof. Adli. Oh ini lagi di mana nih Pak? Lagi dengarkan kamu. Loh, dengarkan Pak Sabdo. Insya Allah ini habis ini nih kita mulai nih. Ya, Gimana? oke, Lin. Makasih, Iya, Lin. iya. Makasih banyak Pak Iwan dan bapak-bapak yang Oke. lain yang nggak kelihatan ini, yang lainnya. Ya. Eh, Oke, Bu Erlinda. Selamat sukses ya. Pak Is, terima kasih banyak Pak Ini Is. Terima ada kasih Mas Bu. Yohana, MBH sama iya dua-duanya ikut itu ya. Iya, Oke, iya. sukses lanjut monggo. Terima kasih Pak Is. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Pak, Pak Pak Sabdo, Bambang. selamat oh malam. Pak Bambang. Oh ya, Pak Bambang Ibu. Winduseno ini dari Oh tadi iya, yang Semarang. kemarin ya Pak Ya. ya. Oh, Selamat datang Pak Bambang. selamat Hmm. ya selamat bertemu Bu Herlinda ya. Bu Iya. Mas Linda, Iqbal. biar mudah Bu Linda saja Pak. Oh, Bu Linda. Iya. Prof, Assalamualaikum Prof Ahmad Sodiki. Terima kasih atas kehadirannya. Nah ini. Belum mulai ya? Belum Prof, ini mau mulai ya Prof ya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah wa syukurillah kita di sore hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul bersama di sini di majelis ini di forum ini yang terhormat karena semua di sini niatnya untuk mendapat ilmu gitu ya, ingin belajar dari ini sore ini kita hadir Pak Sabdo Subianto gitu. Nah, ini terima kasih nih Prof. Ahmad Sodiki yang telah menghubungkan, yang memperkenalkan kami dengan Pak Sabdo. Ini luar biasa ini Prof. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Sabdo. Waalaikumsalam, Prof. Diki, Prof. Sehat selalu, Prof. Seduluran selawase. Amin, amin, iya. Inggi Bapak Ibu semua yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini, alhamdulillah ini kita hari ini itu diskusi yang ke-9. Mudah-mudahan terus panjang umur. Jadi diskusi kita teruskan begitu Amin. ya. Nah, Amin. sore ini ini kan masih karena kita kan agraria dan sumber daya alam sehingga memang lingkupnya atau skupnya itu memang termasuk pertambangan begitu. Nah, ini sore ini
kita akan belajar dari pengalaman Pak Sabdo yang lebih dari 36 tahun ya Pak Sabdo ya, berpengalaman di bidang pertambangan. Nah, ini di sini kita ingin belajar bagaimana sebenarnya perizinan usaha pertambangan itu, kemudian bagaimana aktivitasnya. Nah, diharapkan di sini kita semua, karena kebanyakan memang backgroundnya hukum Pak Sabdo ya, karena ya ada mahasiswa, ada Bapak Ibu dosen di sini juga, selain dari Universitas Brawijaya juga ada dari beberapa universitas lainnya, karena memang ini sangat terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang waktu ya, kita serahkan saja langsung dengan Mas Iqbal Maulana, ini mahasiswa dari MKN FHUB. Beliau ya, adik ini yang akan memandu diskusi atau moderator diskusi kita sore ini. Nah, saya serahkan kepada Mas Iqbal untuk memulai memandu kegiatan diskusi kita ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Herlinda untuk waktu dan tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu praktisi dan akademisi hukum serta kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati selaku peserta diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita mulai diskusi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan kasih sayangnya sehingga kita diberikan kesehatan untuk mengikuti acara diskusi pada malam hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan juga kepada narasumber kita Bapak Sabdo Subianto, selamat bergabung, dan juga Bapak Profesor Dr. Ahmad Sodiki yang bisa meluangkan waktunya untuk bergabung di diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Prof. Baik, diskusi pada malam hari ini dilatar belakangi oleh bagaimana sih perizinan tambang pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, berdasarkan uraian dari latar belakang singkat yang saya sampaikan tadi, maka dalam acara diskusi malam ini kami mengundang Bapak Sabdo Subianto, yang dimana beliau merupakan praktisi di bidang pertambangan dan telah memiliki pengalaman selama kurang lebih 36 tahun di bidang pertambangan. Dan juga bekerja untuk perusahaan pertambangan batu bara Group Pratama sebagai direktur operasional untuk 3 perusahaan, yaitu yang pertama adalah PT Bara Prima Pratama, yang kedua adalah PT Bara Adi Pratama, dan yang ketiga adalah PT Putra Maga Naditama. Dalam diskusi ini beliau akan menyampaikan materi tentang tata cara perizinan dan aktivitas tambang part 1. Jadi ketika berbicara tentang part 1 berarti nanti akan ada part 2-nya yang insya Allah akan diadakan pada Januari 2024. Tak lupa juga saya Iqbal Maulana, mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, selaku moderator yang akan memandu acara diskusi pada malam hari ini hingga selesai, yang dimana diskusi ini diadakan oleh Forum Diskusi Dwi Mingguan Agraria dan Sumber Daya Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk yang ke-9. Baik, agar diskusi pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, kepada peserta yang nanti ingin bertanya, kami berikan waktu 10 menit setelah pemaparan selesai. Dan diharapkan kepada para peserta pada saat penyampaian materi untuk tetap on cam dan tidak menyela selama berjalannya pemaparan materi. Untuk mempersingkat waktu dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilahkan kepada Bapak Sabdo Subianto untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada tim Fakultas Hukum UB yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ya sekedar untuk bagi pengalaman lah kepada Bapak Ibu semua serta teman-teman serta adik-adik mahasiswa mahasiswi. Saya dibantu oleh co-host Mas Teddy dari Bengkulu. Nah ini dari Bengkulu ini teman-teman ngebantu untuk materi presentasinya.
Nah, judulnya sih kalau dilihat di situ adalah tahapan kegiatan penambangan mulai dari perizinan sampai marketing. Cuman kalau ini saya sampaikan ini memakan waktu yang cukup panjang. Karena itu kita potong menjadi 2 sesi, ada part 1 dan part 2. Nanti part 1 ini mulai dari perizinan sampai selesai feasibility study. Nah, part 2-nya nanti nyambung ke pertambangannya sendiri, yaitu tahapan-tahapan kegiatan pertambangan sampai ke marketing. Itu prosesnya bagaimana, termasuk di dalamnya nanti part 2 itu ada CSR, ada reklamasi, reboisasi, lingkungan, dan pasca tambang. Nah, itu nanti di part 2. Jadi ini prolognya di part 1 dari perizinan sampai ke feasibility study. Next, Mas Iqbal. Sorry, Mas Teddy. Oke, Pak. Baik. Ya, Mas Teddy, ya silakan. Ya. Nah, ini kita awali dari perizinan. Nah, perizinan, ya terus silakan. Ya. Ini dari awal sampai akhir. Dari perizinan, urutan materi yang akan dipresentasikan ini. Setelah selesai perizinan, aktivitas kegiatan penambangan, penyelidikan umum, eksplorasi, kemudian masuk ke studi kelayakan. Dari studi kelayakan ini mungkin nanti kita potong sebagai part 1, kemudian next berikutnya adalah kita masuk ke persiapan penambangan, proses penambangan sendiri, quality control, lingkungan, dan pasca tambang, termasuk di dalamnya di sini adalah CSR. Nanti ada tambahan di sini lain-lain yang menyangkut masalah energi baru terbarukan, yang lain-lain ini nanti. Kita mulai dari perizinan dulu, Mas Teddy. Ya. Ya. Nah, perizinan itu ada 3 tahapan, bukan 3 tahapan, 3 tipe. Ada perusahaan ingin mengajukan IUP baru. IUP baru berarti lokasi baru. Permintaan lokasi baru, nomor 1 itu. Yang kedua, pengembalian IUP yang sudah mati izinnya ke pemerintah atau dicabut oleh pemerintah karena sesuatu hal. Yang nomor 3, perluasan lokasi. Nah, ini berbeda. Kalau pengajuan IUP yang saya maksudkan ini izin usaha pertambangan. Ini lokasi baru, ini normal. Pengajuan ke ESDM melalui ESDM pusat itu mengajukan area-area yang diinginkan, disertai dengan koordinat, peta-peta, serta bahan galian atau bahan tambang yang akan diekstraksi di situ. Nah, ini pengajuan normal. Yang sering terjadi adalah pengembalian IUP ini. Kenapa nomor 1 jarang? Karena sebagian besar wilayah Indonesia ini sudah terbagi-bagi menjadi beberapa IUP dan agak susah mencari tempat yang kosong lagi karena sudah padat. Karena itu pengajuan IUP baru ini bisa dikatakan agak jarang pengajuannya. Kecuali bahan galian baru nanti. Bahan galian baru itu contohnya yang akan booming nanti adalah seperti pasir kwarsa. Itu bakalan booming sehingga nanti pengajuan baru itu akan banyak. Tapi kalau batu bara ini sudah padat lah, baik di Kalimantan Timur maupun di Sumatera sudah penuh. Kebanyakan adalah pengembalian IUP yang sudah mati izinnya atau dicabut izinnya. Nah, ini yang saya agak detailkan adalah yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 ini adalah kita sudah, perusahaan itu sudah punya IUP katakanlah 1.000 hektar gitu. Nah, dia mau memperluas menjadi 15.000 hektar. Nah, itu bisa dilakukan. Sekarang sudah ada peraturannya yang baru, bisa untuk memperluas sepanjang tidak overlap atau tumpang tindih dengan area IUP perusahaan lain. Nah, nomor 2 nih, ESDM pusat itu mengeluarkan lelang area tambang. Area tambang yang dulunya sudah pernah dimiliki orang. Kemudian
diberikanlah kesempatan kepada beberapa perusahaan tambang untuk ikut lelang, beberapa perusahaan untuk mendaftar. Nah, ada pemenang lelang yang setelah ditunjuk pemenangnya akan memenuhi persyaratan dan legalitas lainnya serta administrasi lainnya. Nah, setelah mendapatkan kemenangan lelang dikeluarkan Kementerian SDM bahwa menang seseorang perusahaan tersebut, maka akan mendapatkan IUP eksplorasi. Ini IUP yang pertama yang dikeluarkan. Nanti ada IUP operasi produksi di bawah setelah eksplorasi berjalan. Nah, setelah mendapatkan IUP eksplorasi dari Kementerian SDM, kemudian mengajukan IUP produksi setelah melakukan aktivitas eksplorasi tentunya, karena eksplorasi ini akan menentukan, akan dipakai datanya untuk menentukan feasibility study. Nah, feasibility study itu akan memberikan kesimpulan apakah tambang tersebut akan dilanjutkan atau ditutup atau sementara ditutup. Nah, kalau memberikan nilai ekonomis, maka akan dilanjut untuk mengajukan IUP produksi. Nah, setelah mendapatkan IUP produksi, izin-izin yang lain ini adalah izin project area dan izin pelabuhan serta izin ekspor. Ini yang akan dilalui. Sebelum berproduksi, kita izin-izin ini sudah harus ada juga. Pelabuhan juga sudah harus, izin pelabuhan juga harus ada. Next. Nah, dalam IUP eksplorasi tadi setelah menang lelang, kita ada bukti pemenangan lelang, mendapatkan IUP eksplorasi. IUP eksplorasi itu biasanya diberikan dalam jangka waktu 3 tahun untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan dapat diperpanjang 2 kali 2 tahun. Nah, itu eksplorasinya. Waktunya memang cukup lama untuk eksplorasi. Ada bukti membayar jaminan eksplorasi, pengangkatan dan pengesahan KTT. KTT ini adalah Kepala Teknik Tambang. Untuk melakukan kegiatan eksplorasi harus punya kepala teknik tambang yang menjadi kepala di lapangan. Kemudian juga ada menyusun RKAB kegiatan eksplorasi. RKAB itu rencana kerja anggaran belanja kegiatan eksplorasi, dan ini harus dipresentasikan kepada ESDM pusat nomor 5 ini untuk mendapatkan persetujuan kegiatan eksplorasinya. Kemudian surat pernyataan tenaga ahli dan riwayat hidup. Di sini tenaga ahli yang dimaksudkan adalah ahli-ahli BOR, ahli-ahli pengawas-pengawas lainnya. Kemudian surat pernyataan untuk kesanggupan memenuhi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, karena pada saat melakukan eksplorasi tentu akan ada dampak-dampak yang diakibatkan oleh aktivitas eksplorasi tersebut, sehingga perusahaan tersebut harus membuat surat pernyataan yang seperti nomor 7 ini. Nomor 8, bukti pembayaran PNBP. Nomor 9, mengajukan izin IPPKH. Izin IPPKH ini izin pinjam pakai kawasan hutan. Dimulai pada saat kegiatan eksplorasi pun sudah harus mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan ini. Jika berada dalam kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas atau hutan lindung, maka harus mendapatkan izin ini dari kementerian yang terkait, yaitu lingkungan hidup dan kehutanan. Next. Nah, syarat pengajuan IPPKH, pinjam pakai kawasan hutan, itu persyaratan teknisnya surat permohonan peta rencana pengajuan dengan skala 1/50.000, peta citra satelit terbaru. Nah, ini mesti dilewati pertama melalui rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan. Jadi diawali izinnya dari daerah. Kemudian pertimbangan teknis apabila berada dalam area wilayah kerja Perum Perhutani. Nah, ini harus ada analisa-analisa lagi dari perhutani. Kemudian nomor 6, perizinan berusaha di bidangnya, itu keputusan penetapan pemenang lelang wilayah pertambangan yang tadi, dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang tadi setelah disetujui baru bisa boleh mengajukan ini, termasuk
setelah ini akan melakukan kegiatan eksplorasi, maka dokumen lingkungan ini harus disetujui dulu. Begitu, next. Nah, IUP eksplorasi, next. Tadi sudah itu kelihatannya. Ya. Nah, setelah IUP eksplorasi selesai dan kita melakukan aktivitas, nanti aktivitasnya kita tunjukkan apa saja. Saya masih masuk ke masalah izin ini, masih masuk ke masalah perizinan. Setelah eksplorasi selesai, maka akan ada laporan-laporan yang dibuat selama 3 bulanan untuk laporan tentang hasil eksplorasi kepada pemerintah SDM, yaitu harus ada dokumen laporan eksplorasi, dokumen pelaporan sumber daya dan cadangan yang dilakukan oleh CPI. CPI ini adalah competent person Indonesia ya, yang harus mempunyai certified untuk menghitung sumber daya dan menghitung cadangan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian dokumen kajian geoteknik, dokumen studi kelayakan, ini nomor 4 yang paling penting. Nomor 4 nanti ini adalah titik krusial penentu apakah tambang tersebut akan dilanjut atau sementara difilekan. Nomor 5, dokumen kajian teknis lingkungan atas aktivitas eksplorasi, dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang, kemudian dokumen sistem manajemen keselamatan pertambangan, dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini juga nomor 9, ini adalah sangat penting karena ini harus disosialisasikan kepada masyarakat di sekitar tambang. Kemudian nomor 10, laporan keuangan perusahaan, laporan pajak tahunan, bukti perlunasan iuran, dan dokumen kawasan hutan jika masuk area kawasan hutan produksi atau hutan lindung. Next. Next, Pak. Mas tadi? Iya, Pak. Ya, masuk ke penyelidikan umum. Iya. Nah, tadi semua menyangkut masalah perizinan. Sekarang masuk ke masalah penyelidikan umum, tahap berikutnya. Nah, penyelidikan umum ini harus dilakukan di awal setelah kita mendapatkan IUP eksplorasi, lalu melakukan langkah-langkah penyelidikan umum. Penyelidikan umum ada 2, bisa dilakukan di literatur bersamaan dengan melakukan penelitian di lapangan, yaitu survei dengan mengirim beberapa tenaga ahli atau geologis untuk mendatangi area untuk melakukan survei pendahuluan ke lapangan untuk mendapatkan data-data untuk diproses lebih lanjut. Nah, next. Nah, penyelidikan umum outputnya apa? Outputnya adalah kembali ya, peta topografi regional, akses situasi, akses jalan, kampung, desa, sebaran penduduk, sungai, kemudian lampiran hasil pemetaan, koordinat, ketebalan, strike, dip, peta sebaran dan sumber daya serta jumlah SIM yang potensi. Di sini yang dimaksudkan di sini adalah yang nomor 3 ini adalah outcrop atau singkapan. Jadi biasanya di lapangan pada saat melakukan survei itu mencari daerah-daerah lembah yang paling rendah itu untuk menelusuri lembah tersebut untuk mencari adanya singkapan-singkapan. Setelah itu dilakukan pengukuran. Nah, inilah kira-kira output daripada pekerjaan penyelidikan umum yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang geologis. Next. Nah, ini peta topografi secara regional, kemudian di kotaan ini area penelitiannya, area yang diselidiki. Dan kotaan ini kemudian kita perbesar sebelah kanan. Nah, ini kebetulan daerah Kapayang ini adalah daerah Bengkulu Tengah ini. Dengan beberapa desa, aliran sungai, jalan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu hasil pemetaannya. Next.
Nah, yang paling penting adalah ditemukan beberapa singkapan batu bara. Nah, ini yang akan kita cari. Dari kotaan iup yang tipis ini, kotaan yang tipis, baru diselidiki ini kotaan yang tebal. Nah, dari kotaan yang tebal ini diperbesar ada di sebelah kanan. Sementara di bawahnya yang belum dilakukan penyelidikan umum nanti akan dilakukan belakangan bersamaan dengan dilakukan eksplorasi lanjutan nanti. Nah, area yang diketemukan singkapan-singkapan sebelah kanan ini baru diplot di peta dengan beberapa koordinat serta disebut adalah outcrop 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Di situ terlihat strike dan dip-nya, arahnya, batu baranya, kemiringannya kemana, ketebalannya berapa, begitu semua diukur, kemudian dimasukkan ke dalam sistem pelaporan. Next. Nah, sistem pelaporannya adalah seperti tabel di bawah ini, serta foto-fotonya lengkap bahwa itulah batu bara terlihat di alam atau di bumi seperti itu. Itulah yang disebut dengan singkapan tadi. Kita belum melakukan aktivitas eksplorasi, baru penyelidikan umum ada diketemukan ini, gitu. Nah, ini kita diambil sampelnya, kemudian kita bawa ke lab, kita analisa, nanti kita tahu hasilnya bahwa batu bara tersebut termasuk jenis batu bara apa. Depannya Gitu. Supraun, Pak. Iya. Gimana? Bisa. Oke, saya lanjut ya. Next. Nah, ini hasilnya tadi diplot untuk menghitung sumber daya dan cadangan. Diplot hasilnya ada sumber daya yang tereka, terunjuk, terukur ini sesuai dengan tingkat ketelitiannya. Dianggap kalau 200 meter area itu batu bara itu menyebar, maka terdapat cadangan berapa. Kalau kita kemungkinannya akan menyebar ke lebih luas lagi, itu terunjuk dan seterusnya tereka. Nah, yang paling hampir pasti yaitu terukur, karena kemungkinan akan menyebar di daerah situ aja. Ini yang untuk analisa menghitung perhitungan sumber daya. Belum cadangan. Kalau cadangan nanti kita bor. Next. Nah, ini kira-kira kegiatan survei tinjau sudah selesai, mungkin sudah mulai perjalanan kembali ini. Ini mungkin di awal kalau perjalanan ini pemetaan geologinya. Oh, tadi fotonya lah, ini tadi gambarnya doang, ini foto orang-orangnya. Dari mulai perjalanan menuju ke lokasi sampai ke tempat penemuan singkapan. Nah, morfologinya seperti itu, diukur di lapangan, aktivitasnya. Ini semua dilakukan oleh geologis ya, dilakukan oleh geologis. Nah, itu diketemukanlah batu bara yang tadinya tidak nampak, nah dari luar ini ketemu juga. Nah, seperti itu. Ini yang dicari oleh teman-teman geologis adalah singkapan-singkapan seperti ini. Kemudian diolah datanya, di mesh gitu. Kemudian ini sudah mulai packing persiapan pulang dan ini menuju perjalanan pulang. Oke. Next. Nah, itu tadi adalah proses pekerjaan penyelidikan umum. Belum bicara masalah cadangan, baru sumber daya. Kita masuk ke kegiatan eksplorasi sekarang. Nah, setelah penyelidikan umum, eksplorasi kita lanjutkan untuk penelitian yang lebih detail. Untuk yang lebih detail ini memerlukan beberapa peralatan nantinya dan beberapa metode eksplorasi. Yaitu biasanya kita lakukan yaitu pemboran inti, kemudian test pit, kemudian parit uji. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah peta temuan indikasi sebaran batu baranya lebih luas lagi. Kemudian jumlah dan sifat cadangannya nanti akan ketahuan kuantiti dan kualitinya. Next. Nah, ini mobilisasi alat bor. Jadi kita lakukan pemboran untuk mendapatkan data bahwa di dalam itu ada batu baranya. Dan alat bor ini dilengkapi dengan coring ya, coring nanti
contoh atau core-nya atau contoh itu akan tertarik ke permukaan dan diukur berapa ketebalannya. Next. Nah ini contohnya ini sudah ada ini yang deskripsi core hasil pemboran. Yang diambil core-nya bisa non batubara dan batubara karena untuk mengetahui berapa ketebalan soil, subsoil atau clay materialnya atau sandstone atau ketebalan batubaranya. Nah, tapi untuk mengetahui ketebalan batubara secara pasti itu dilakukan pengukuran dengan geophysical logging. Nah, ini yang sebelah kanan ini. Ini ada pengukuran ketebalan batubara yang sangat akurat sehingga hasilnya tidak meleset lagi ketebalan batubara tersebut. Next. Nah, hasil analisa sampel dikeluarkan oleh surveyor. Ini surveyornya macam-macam, bisa Geoservice, bisa surveyor Indonesia, bisa Skopindo, tergantung dari masing-masing perusahaan mau mengirim ke lab mana gitu. Tapi kalau batubara yang kita analisa, hasilnya itu ada TM, ada IM. TM itu total moisture, IM itu inherent moisture, ada ash content atau abu, ada volatile matter, ada fixed carbon, ada total sulfur, dan gross calorific value. Jadi data ini yang diperlukan oleh buyer atau pembeli, apakah sesuai dengan batubara tersebut, sesuai dengan keinginan daripada buyer untuk speknya. Dan spek ini menentukan harga nanti, harga batubara. Ada kualitas tinggi, ada kualitas sedang, ada kualitas rendah. Gitu. Ini hasil labnya. Ini juga untuk dipakai untuk menghitung feasibility study ya, karena batubaranya kalori tinggi, harga per tonnya tinggi, di-compare dengan biaya operasionalnya berapa nanti. Nah, ini hasil lab ini adalah yang menentukan. Next. Nah, ini pemasangan titik-titik benchmark untuk survei topografi yang sebelah kiri. Tetapi sekarang sudah ada metode baru pakai LIDAR dengan cepat, yaitu dengan menggunakan pesawat. Kalau area tersebut sangat luas, 5.000 hektar atau 10.000 hektar kita pakai LIDAR. Kalau yang sebelah kanan ini adalah pengolahan data eksplorasi detail menggunakan software Mindscape dengan metode itu geologi model. Dari geologi model itu baru kita nanti hitung berapa SR yang mau kita tambang, lalu kita bisa mengetahui berapa cadangannya yang mineable. Next. Nah, ini final log daripada drilling, contoh saja ini. Itu material yang dibor tadi sudah sebelah kanan ya, ada topsoil, ada claystone, siltstone, ada coal. Nah, ini ada ketebalannya coalnya. Nah, kemudian ada claystone, ada coal lagi gitu. Jadi berlapis-lapis batubaranya. Bukan hanya satu sim saja atau satu lapis saja, tapi beberapa lapis di sini. Nah, untuk lubang bor berikutnya sama. Jadi materialnya sudah kita ketahui berapa tebalnya material masing-masing material ini. Ini nanti gunanya untuk menentukan alat yang mau kita pakai, alat berat yang mau kita pakai. Apakah cukup alat yang ukurannya medium atau perlu yang lebih besar lagi, tergantung dari kekerasan batuan ini. Next. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini. Tadi angka, sekarang dalam bentuk gambar. Ada tanah, ada batu lempung, batu bara, batu lempung. Nanti di bawahnya ada batu bara lagi seperti ini. Nah, ini gambaran daripada yang ada di dalam bumi. Dan titik bor ini banyak banget. Kita ngebor dengan jarak 50 meter ya. 50 meter satu lubang bor. Ini kalau batu bara. Kalau emas itu jauh lebih rapat lagi. Ya dia amat sangat mahal biaya eksplorasinya emas dibandingkan batu bara. Batu bara masih bisa 50 meter lah. Dianggap di tengah-tengahnya itu homogen atau nyambung. Next. Nah, ini titik-titik bor ini yang merah-merah ini. Banyak lubang bor yang kita bor, kita masukkan
data-data bor tadi seperti itu, kita tahu masing-masing titik bor itu ketebalannya berapa, gitu, kedalamannya berapa. Nah, setelah itu kita buat main desainnya. Next. Nah, ini main desainnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah ini kita bicara stripping ratio. Stripping ratio itu untuk mendapatkan 1 ton batu bara berapa BCM atau meter kubik tanah yang harus dibuang. Nah, kalau bentuk sektornya AB itu yang sebelah kiri bawah ini. Nah, itu. Jadi bentuknya seperti itu lapisannya, dan batu baranya yang hitam, yang sebelah kanan itu dinding atau wall-nya. Nah, kita harus kupas tanah atau OB itu overburden, berapa kubik atau BCM, kita mendapatkan batu bara berapa ton. Jadi stripping ratio tadi itu perbandingan antara tonnage batu bara yang akan kita dapatkan dibandingkan dengan berapa OB atau tanah yang harus kita buang. Nah, ini untuk akan menentukan biaya, karena biaya itu dihitungnya per BCM ya, per BCM berapa dolar atau berapa rupiah lah per BCM. Nanti kalau SF-nya 10 tinggal kalikan 10. Next. Nah, output hasil eksplorasi tadi. Ini outputnya hasil eksplorasi tadi, yaitu peta sebaran SIM. Kemudian model geologi ketebalan daripada batu baranya, panjang sebarannya, kemudian berlog hasil pemboran, geologi struktur, nomor 4-nya ini kualitas daripada batu bara per SIM-nya atau per lapisan batu bara, peta topografi detail. Next. Nah, ini semua pelaporan hasil kegiatan eksplorasi ini harus dilaporkan oleh orang yang mempunyai kompetensi tertentu. Disebutnya di sini adalah CPI, pelaporan hasil eksplorasi. Dan ini punya certified tertentu. Yang perhitungan cadangan juga sama dilakukan oleh orang yang mempunyai orang yang mempunyai kompetensi yang memang mempunyai certified untuk menghitung cadangan. Next. Nah, ini sudah kegiatan eksplorasi foto sama videonya, perjalanan menuju lokasi. Ya, masuk hutan. Ya, memang seperti itu kegiatan geologis ya. Ada di dalam hutan. Ya, ini pemboran, bongkar hasil korin. Nah, inilah kegiatan aktivitas pemborannya. Nah, ini yang disebut core itu yang hitam tadi itu. Nah, ini core itu. Dimasukkan ke dalam core box. Ya. Nah, diukur. Kemudian disimpan dalam plastik, kemudian kita kirim ke lab. Nggak boleh ada kontaminasi. Ya. Nah, ini pemindahan dari titik bor ke satu ke titik bor yang lainnya, dipindahkan oleh alat berat. Jadi direconcile di kantor, kemudian kita diskusikan mengenai arah dan penyebaran batu baranya. Next. Nah, udah selesai aktivitas daripada eksplorasi. Nah, ini langkah selanjutnya ini yang paling penting adalah menuju ke studi kelayakan. Nah, studi kelayakan atau feasibility study ini tadi dari hasil laporan-laporan eksplorasi kita bisa mengetahui jumlah sumber daya dan cadangannya. Ini untuk menghitung berapa kira-kira kekayaannya kalau kita kalikan dengan harga daripada batu bara tersebut dengan quality yang ada, kita bisa tahu kira-kira nanti revenue-nya berapa dari total keseluruhan cadangan dari seluruh blok tersebut. Nah, ini stripping ratio ekonomis untuk ditambang. Tadi sudah saya singgung sedikit masalah stripping ratio. Karena stripping ratio ini akan sangat menentukan besarnya biaya tambang. 1 ton kita harus membongkar berapa BCM tanah.
Ini artinya stripping ratio tersebut. Semakin kecil stripping ratio, tentu biayanya semakin kecil. Semakin besar stripping ratio, biayanya juga semakin besar. Tetapi semakin kecil stripping ratio, cadangan menjadi sedikit, gitu ya. Cadangan menjadi sedikit. Semakin besar stripping ratio, cadangan semakin besar, karena semakin luas tambangnya. Nah, ini menentukan umur tambang, nomor 2 ini, umur tambang. Jadi kalau kita bisnis selalu berkait dengan berapa sih umur daripada bisnis itu, umur tambangnya gitu. Karena itu nanti untuk menghitung NPV-nya. Nah, semua berkaitan dengan umur. Kalau kita mau dapat untung besar, tapi waktunya sedikit, paling 3 tahun sudah habis. Tetapi kalau kita mau dapat untung ya mungkin lebih kecil, tapi waktunya lebih panjang, nanti kita hitunglah secara ekonomis di situ. Itu intinya di situ. Nah, kualitas batu bara juga mempengaruhi. Batu bara kualitasnya ada terbagi menjadi 5 di Indonesia ini. Ada ICI 1, 2, 3, 4, 5. Dengan GAR yang berbeda-beda. GAR itu gross extractive daripada kalori. Nah, itu sangat menentukan harga. ICI 1 dengan GAR 6.500 harganya paling tinggi. Sekarang masih sekitar 130 sampai 140 dolar per ton. Nah, untuk GAR tertinggi tersebut. Tapi GAR tertinggi sekarang di Indonesia sudah mulai menipis ya. Yang banyak sekarang medium ke bawah kualitasnya. Nah, ini sangat berhubungan dengan kualitas batu bara tersebut. Kemudian jarak hauling menuju pelabuhan. Nah, ini juga menentukan ongkos. Ongkos untuk mengangkut bahan tambang tersebut dari tambang menuju ke pelabuhan sebelum diangkut keluar melalui tongkang atau barge ke vessel. Nah, nomor 5 untuk menentukan feasibility tadi, ini yang paling penting adalah harga batu bara pada saat sekarang. Nah, atau saat itu. Karena harga batu bara itu berfluktuasi dan selalu berkembang. Kadang naik, kadang turun. Dalam waktu 1 tahun, perubahannya bisa sangat drastis. Sebagai contoh, tahun yang lalu mungkin harga batu bara yang tertinggi Indonesia itu bisa mencapai 200 dolar per ton. Nah, sekarang 280 malah. Sekarang sudah turun menjadi 140. Sangat jauh, hanya dalam waktu 1-2 tahun saja. Jadi per ton. Itu sangat menentukan kelanjutan daripada bisnis tersebut. Makanya pegang peranan adalah stripping ratio. Pada saat harga batu bara turun, maka akan dikurangi SR-nya, diperkecil. Kita akan mengambil SR yang rendah dulu, karena biayanya tentu akan menurun, gitu. Karena harga batu bara lagi turun. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sangat inovatif, sangat banyak perubahan lah yang terjadi dalam waktu dekat. Kalau mau bisnis batu bara itu bisa kadang-kadang tiba-tiba kita akan menambah alat dalam jumlah besar pada saat harga batu bara meledak, segera datangkan alat tambang batu bara sebanyaknya, seperti itu. Nah, ini berhubungan nomor 6 ini, pemilihan peralatan untuk kegiatan penambangan. Nah, alat yang tepat, alat apa yang disesuaikan dengan rencana-rencana produksi tambangnya, disesuaikan dengan kondisi materialnya, seperti itu. Dan juga masa inden alat tersebut, karena beli alat tidak sama dengan membeli mobil ya, yang indennya mungkin 2-3 bulan. Kalau alat berat indennya bisa lama, menunggu bisa sampai 1 tahun alat berat tersebut. Next. Nah, kelanjutan daripada FS tadi, dari tadi yang saya sampaikan, kita penambangan itu biaya hauling dan biaya barge ke vessel, kita sudah ketahui, biaya perizinan, biaya pembebasan lahan. Nah, coba masuk ke biaya pembebasan lahan.
Nah ini ya, lahan ini mungkin akan sedikit berhubungan dengan masalah pertanahan. Ya. Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Artinya, ini kekayaan alam atau batu bara, kalau batu bara ya, kalau emas ya emas, batu bara itu sebetulnya milik negara. Kalau perusahaan yang nambang, itulah kontraktor yang ditunjuk oleh negara. Gitu. Bagian atasnya, lahannya, tanahnya, itu bisa milik siapa saja. Bisa milik masyarakat, bisa milik kehutanan, bisa milik HGU, bisa milik tanah wilayah adat, gitu ya. Nah, tetapi yang diberikan izin untuk menambang kepada kontraktor batubara, kontraktornya negara untuk menambang batubara tersebut adalah di dalamnya, bagian yang ada di dalamnya yang diberikan izin untuk ditambang. Kalau lahannya di atas adalah tadi sudah saya sebutkan, dan itu pun harus dibebaskan. Kalau masuk wilayah hutan atau hutan produksi, itu ada proses-proses selanjutnya yang tadi sangat ketat ya dari kehutanan. Nah, perizinannya. Jadi seperti itu ininya bahwa yang diberikan izin itu hanya menambang di bagian bawahnya, gitu. Di atasnya adalah lahan punya masyarakat, gitu. Atau punya kehutanan. Next. Nah, lahan itu terbagi menjadi 3, lahan APL, area penggunaan lain ini seperti yang dimiliki oleh masyarakat yang biasa, misalnya petani atau kebun, itu disebutnya APL karena tidak masuk wilayah hutan produksi. Nah ini kita atau perusahaan harus nego sendiri harganya dengan pemilik lahan tersebut, gitu. Nah kemudian kalau lahannya hutan produksi, nah ini yang harus melalui proses IPPKH tadi. Izin pinjam pakai kawasan hutan kepada instansi yang sekarang menangani itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tentu ada batas-batas patok yang sudah dipasang oleh Kehutanan. Untuk area hutan yang digarap oleh masyarakat, skema pembebasan lahannya berupa penggantian tanam tumbuh dengan patokan harga sesuai dengan peraturan daerah. Nah ini yang paling susah adalah area hutan yang diserahkan kepada masyarakat untuk menggarap. Nah ini yang C ini. Nah, ada wilayah hutan yang pemerintah memberikan keringanan atau dispensasi atau apa daripada hutan tersebut tidak dipakai, sudahlah diserahkan ke masyarakat untuk digarap. Ini sering menjadi permasalahan karena perusahaan itu harus membebaskan 2 kali pembebasannya. Pembebasan kepada masyarakat yang menggarap, kemudian pembebasan lahan tersebut karena itu lahannya pemerintah atau segi kehutanan dan harus melalui izin yang sangat ketat di IPPKH. Ini yang memberatkan kita. Dan itu banyak terjadi di area tambang yang nomor C ini. Kalau yang nomor 1 APL enak, kita hanya berhubungan dengan masyarakat, kita bayar selesai, gitu. Nomor 3 lahan hutan tanah HTI atau hak guna usaha HGU. Nah ini juga susah karena kita harus berhubungan dengan pemilik HGU menyangkut berapa fee yang harus diberikan kepada pemilik HGU. Dan ini biasanya agak susah, agak berat karena pemilik HGU biasanya ya pengusaha besar dan agak susah untuk diajak negosiasi. Seperti itu. Jadi lahan itu terbaginya seperti ini, gitu. Perusahaan yang harus membebaskan sendiri. Tadi sudah saya sebutkan bahwa sebetulnya adalah perusahaan tambang itu kontraktor daripada negara. Logika praktisnya bahwa seharusnya kontraktor itu mengerjakan semuanya yang sudah clean, tidak tinggal garap saja. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Bahwa perusahaan tambang harus mengurus sendiri semua masalahnya kepada
baik ke ESDM, ke lingkungan hidup maupun ke kehutanan. Ya, sekalipun perusahaan tersebut dalam mengerjakan bahan galian punya negara, perusahaan tersebut telah memberikan royalti atau bagi hasil lah namanya kasarnya kepada negara dengan bagi hasil yang tertentu yang sudah kita sepakati gitu. Jadi sebetulnya negara yang memiliki bahan galian tersebut tidak melaksanakan secara sendiri kecuali kalau BUMN dia kerjakan sendiri. Tapi kalau ini perusahaan swasta diserahkan kepada swasta, nanti swasta memberikan royalti atau bagi hasil kepada negara yang skemanya telah disepakati sesuai dengan kualitas bahan galian yang digali tersebut. Nanti ada di part kedua, kalau kualitas begini berapa royaltinya kepada negara. Kalau kualitas terbagi menjadi 5 kualitas. Nah seperti itu. Ini yang menyangkut masalah lahan. Next. Nah saya lanjutkan dengan ini royalti tadi itu, yang D, royalti batubara ke pemerintah. Nah ini besarannya, materinya, presentasinya ada di part 2 ini, besaran royaltinya ini. Nanti di belakang. Tapi mungkin tidak dibicarakan sekarang. Nah ini memang ada bagi hasil. Dan royalti ini harus dibayarkan di depan, tidak boleh dihutang. Pada saat kita selesai mengisi tongkang atau bar di pelabuhan, bar tersebut mau ditarik keluar, royalti harus dibayar dulu ke pemerintah. Gitu. Jadi harus dibayar cash di depan. Biaya konstruksi untuk fasilitas penambangan, jalan, pelabuhan, workshop, dan lain-lainnya. Ini untuk perhitungan biaya feasibility study tadi dari mulai 1 sampai 7 ini dan lain-lainnya ini semua menghitung biaya ini. Biaya fuel, biaya maintenance alat berat, biaya leasing, overhead cost, biaya pelabuhan, semua akan dihitung semuanya. Biaya keselamatan kerja dan lingkungan, biaya jasa, sehingga bisa diketahui total cost-nya. Biaya per BCM overburden, biaya per ton untuk batubara sampai ke pelabuhan dan vessel. Nah, setelah mengetahui biaya-biaya tersebut, tahu harganya, biayanya per ton sampai ke vessel, kita bandingkan dengan harga jual batubara tersebut. Nah, itulah disebutnya, selisihnya adalah margin. Tentu margin itu masih harus dipotong lagi dengan pajak ya, pajak yang ke pemerintah. Jadi pemerintah mendapatkan 2 hal. Pertama, fee atau royalti, 2 dari tax ya, dari pajak. Nomor 8 investasi dan pendanaan. Nomor 9 ini ya, kesimpulan, apakah tambang ini akan memberikan nilai ekonomis atau layak atau tidak untuk dilanjutkan kepada proses penambangan selanjutnya. Apabila kesimpulannya bahwa untuk saat ini dengan harga batubara sekarang ini ternyata tambang ini belum memberikan hasil, bukan berarti tidak akan ditambang selamanya. Maka itu akan disimpan sebagai arsip, kemudian menunggu nanti sampai harga batubara membaik, kita lanjutkan lagi kegiatan tambangnya. Memang harga batubara fluktuasinya memang seperti yang saya sampaikan tadi, dalam waktu 2 tahun bisa sangat besar bedanya. Tergantung, kalau ditanya dari siapa yang menentukan harga batubara ini? Harga batubara ini yang menentukan ya demand sama supply ya. Jadi pada saat dunia ini membutuhkan energi karena perang misalnya saja yang kemarin perang di Eropa, banyak gas dan energi lain yang di stop sehingga kembali kepada batubara menggeliat, harganya melambung tinggi. Nah itu karena memang negara-negara lain sedang membutuhkan batubara sehingga akhirnya harga batubara melambung naik. Pada saat sekarang sudah mulai dibuka keran gas dan minyaknya lagi, harga batubara mulai menurun lagi. Jadi memang seperti itu bisnis di tambang batubara, bisa meledak begitu. Bahkan kalau mau terjun bebas sampai ke dasar. Akhirnya banyak perusahaan tambang yang tutup. Nah seperti itu kira-kira. Nah ini jika layak akan dilanjut ke proses penambangan. Jika tidak layak maka akan dihentikan.
sampai di ini. Next. Nah, ini kira-kira peta cadangan. Nah, peta cadangan ini berubah-ubah nih. Yang merah itu high wall-nya ya, dindingnya. Berubah-ubah sesuai dengan kondisi harga batu bara. Pada saat harga batu bara membaik, saya bilang, kita mau nambang SR yang tinggi, maka yang merah ini digeser ke belakang. Cadangannya menjadi bertambah, SR-nya jadi naik gitu, tetapi masih untung karena harga batu bara lagi bagus. Nah, seperti itu. Makanya berubah-ubah. Ada perusahaan kadang-kadang karena faktor masalah tekanan-tekanan politis misalnya saja dengan pemerintah, maka ya bisa saja mengambil keputusan, oke lah, saya mau ngambil SR rendah, lalu setelah itu saya jual. Nah, bisa jadi seperti itu. Dia mengambil SR rendah dengan keuntungan yang sebesar-besarnya setelah 3 tahun, oke, selamat tinggal gitu. Bisa seperti itu. Nah, yang kanan ini itu lokasi tambang yang biru ya. Kemudian yang merah itu jalan. Nah, itu yang saya bilang tadi, ada konstruksi jalan menuju pelabuhan. Yang biru muda itu sungainya. Jadi di pinggir sungai itu dibuat stockpile, crusher, dan lain sebagainya. Nah, itu konstruksinya nanti di belakang ya. Setelah FS ini nanti masuk ke konstruksi. Nah, itulah dari mulai area tambang menuju ke sungai. Di pinggir sungai ada pelabuhan atau jeti untuk muat batu bara ke tongkang. Kemudian dari tongkang ditarik keluar ke laut, ke vessel. Nah ini, loading ke mother vessel. Semua itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, harga kalau kita ekspor, itu harga di mother vessel. Menggunakan sistem LC biasanya, jadi ekspor. Nah, harga yang ditentukan di sini. Tetapi kalau bayarnya lokal, itu ada, kadang-kadang kita nggak pakai mother vessel, kita pakai tongkang saja, menyeberang laut, dari Kalimantan menuju Jawa, jadi cukup sampai di jeti, dimuat oleh tongkang, yang muatannya sekitar 10.000 ton, ditarik ke Jawa atau kemana gitu. Nah itu kira-kira alur daripada penjualan batubara dari tambang sampai ke mother vessel. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari awal mula perizinan sampai ke feasibility tadi selesai. Next step-nya adalah perencanaan tambang, konstruksi, penambangan, kemudian masuk ke reklamasi, lingkungan, pasca tambang, dan CSR, Company Social Responsibility. Next. Nah, ini kualitas batubara yang dijual. Nah, seperti ini. Ini yang dikeluarkan oleh surveyor. Jadi kalau kita, ini tadi saya sebutkan ya, PM-nya berapa? PM itu total moisture. Inherent moisture-nya berapa IM, AS-nya berapa, volatile metal-nya berapa persen. Ini buyer punya kepentingan, terutama buyer-buyer yang dari negara-negara industri itu tidak mau PS-nya tinggi. PS itu total sulfur. Nah, biasanya negara-negara seperti Jepang, Eropa, Amerika itu menginginkan batu bara yang PS-nya itu di bawah 1. Kalau kalorinya biasanya dalam AR ya, disebut itu ARB itu. Ada kalori di situ 4.600, 5.700, 5.000 gitu. Itu anunya, kalorinya. Nah, sebetulnya kalau kita jualan batu bara, itu yang dijual itu sebetulnya kalori ini gitu ya, bukan solid, black solid gitu batu bara, bukan. Yang dijual itu kalorinya ini, karena kalori amat sangat menentukan harga. Jadi dari sisi kualitas yang harus dipenuhi adalah kalori sesuai dengan permintaan, sulfurnya sesuai dengan permintaan, asnya, abunya sesuai dengan permintaan, dan juga moisture-nya. Kalau moisture-nya tinggi sama saja dengan mengangkut air ya, airnya tinggi. Kalau moisture-nya tinggi, air sama saja beli, tapi yang diangkut banyak airnya gitu, nggak mau juga mereka. Oke.
Kalau berkaitan dengan TS yang sangat penting ini, pasti kenapa kok negara-negara maju nggak mau membeli batu bara dengan TS tinggi? Ya ini berkaitan dengan sulfur ya. Kalau berkaitan dengan sulfur, pasti akan berkaitan dengan gas buangnya gitu. Nah, gas buangnya tersebut naik ke permukaan, bentuklah acid gitu. Nah, yang ditakutkan adalah acid rain gitu, hujan asam gitu. Kalau hujan asam terjadi, ya pertanian mati semua gitu ya. Tanamannya jadi kejatuhan air yang banyak mengandung asam gitu. Nah, ini kalau negara-negara besar, negara-negara industri pasti sudah tahu itu. Tapi untuk negara-negara pembeli daripada batu bara yang TS tinggi ini adalah biasanya ini ya, India, Bangladesh gitu ya. Kemudian kalau negara di Asia Tenggara itu Vietnam, Kamboja, kayak gitu-gitu. Dia nggak peduli dengan TS tinggi. Gitu. Ya, yang penting harganya murah. Nah, seperti itu yang dia cari. Nah, itu kira-kira yang berhubungan dengan kualitas batu bara, dan ini dilakukan oleh surveyor independen yang diakui oleh buyer maupun seller. Coba next. Next. Nah, studi kelayaan sudah selesai, seperti yang tadi saya sampaikan. Part 1 ini sampai studi kelayaan. Selanjutnya adalah yang ke bawah ini akan kita lanjutkan nanti pada part 2. Tentu yang banyak melibatkan aktivitas pertambangan itu ada di part 2 ini. Karena ini menyangkut ya jantungnya, isinya tambang. Yang tadi baru prolog saja yang sampai ke feasibility study. Jadi jantungnya persiapan perencanaan dan konstruksi lalu penambangannya sendiri dan lain-lain ke bawah, ini yang merupakan jantung daripada pertambangan karena di situ investasi besar ada di situ. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Moderator, kalau ada pertanyaan akan mudah-mudahan saya bisa jawab. Dipersilahkan. Kalau seandainya saya belum bisa jawab, di sini ada beberapa teman saya yang dari saya juga ikut, dari Jakarta juga ikut, juga dari teman-teman di perusahaan lain juga ikut, mungkin juga bisa bantu menjawab apabila ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sabdo Subianto untuk pemaparan materinya. Tadi maka tentunya akan bisa merangsang kita untuk bisa mengetahui ataupun penasaran tentang tata cara perizinan. Nah, namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kami mengundang Bapak Profesor Ahmad Sodiki untuk memberikan pendapatnya berkaitan dengan tema diskusi kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Profesor Ahmad Sodiki, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Prof. Mungkin share screen-nya ditutup dulu, Pak Teddy. Oke, baik Bu. Ya, ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Sabdo. Ya, Tetangga baik saya. Ini menu yang udah. Ya, ini menu yang ada di fakultas Pak ini. Ini tambah ilmu yang mudah-mudahan juga akan merangsang pada mahasiswa untuk mau memperdalam dan memperluas apa itu masalah perizinan pertambangan sampai saya baru saja dengar kampanye pemilu
Ini bukan anu ya Pak, apa itu semacam kampanye pemilu bukan. Nggak ada. Gini kisahnya begini. Pak salah satu pasangan Pak Prabowo itu menyatakan bahwa ada 2.600 izin tambang yang dicabut dan kemudian itu diberikan kepada PBNU. Nah, saya berpikir gitu loh. Ini mampu enggak PBNU mengeksplorasi begini. Jadi peluang pemberian izin itu pasti memerlukan sumber daya yang memadai. Nah, di Fakultas Hukum di sini ini ada juga hukum pertambangan. Apakah kemudian nanti ada semacam yang bergabung dalam pusat studi agraria ini yang lebih spesifik memperdalam hal-hal yang ada hubungannya dengan yang telah diuraikan oleh Pak Sabdo ini. Karena mereka itu kan tidak selama ini yang diperdalam di jurusan agraria itu kan hanya masalah pertanahan pada umumnya. Tapi kalau kemudian nanti kita punya pendalaman di sisi lain dari urusan pertambangan ini mungkin nanti bisa ada semacam varian dari studi agraria ini yang diminati mahasiswa yang ada kemungkinan malah itu yang dibutuhkan dalam rangka mengelola sumber daya alam kita ini. Inilah yang saya pikir. Mungkin Bu Erlinda akan memikirkan itu dan akan mungkin akan mendatangi kantornya Pak Sabdo akan memfotokopi izin-izin itu gimana sih Pak? Ini kan baru gambarannya semacam ini. Karena kemarin saya dipameri, wah ini izinnya banyak, tapi kan ini masih permulaan. Jadi nanti bilang sama dekan aja Pak Erlinda, kami perlu teori-teori ini harus ada contohnya. Nah ini insya Allah pasti akan banyak peminatnya Pak ini, karena ini barang baru bagi kami. Ya, terima kasih itu pada Pak Sabdo dan sebagainya yang bisa ditindak. Ya, bisa gimana Pak? Apa yang lanjut. tadi Mas moderator yang ini mungkin tadi dicatat sama Mas moderator yang perlu saya harus jawab ini, Mas moderator tolong disampaikan. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak Sabdo. Baik, terima kasih. Ya, sudah tadi saya mau menimpali tentang pencabutan 2.600 IUP tadi ya. Ya itu sebetulnya begini Pak. IUP itu dicabut pasti ada masalah. Kalau tidak ada masalah yang dicabut pasti marah gitu. Nah, dicabut itu berarti ada sesuatu yang tidak dipenuhi oleh pemegang saham, pemegang IUP tersebut. Yang paling krusial yaitu dia tidak melakukan apapun, termasuk eksplorasi. Padahal ada batasan waktu tadi, eksplorasi tadi. 3 tahun, kemudian 2 kali diperpanjang 2 kali 2 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun dia tidak melakukan apapun, sudah pasti dicabut. Karena ya itu kan barang itu jadi tergeletak begitu saja, nggak diapa-apain gitu ya. Sementara kan pemerintah membutuhkan tambang itu dikerjakan agar bisa
mendapatkan devisa atau tambahan income lah buat negara gitu. Itu yang biasanya yang sering terjadi masalah waktu, di mana di dalam waktu tersebut dia tidak melakukan apapun. Satu. Yang kedua, biasanya dia melakukan eksplorasi tapi eksplorasi fiktif gitu ya. Ya sekedar laporannya doang masuk gitu. Nah itu juga nggak bisa gitu, nggak akan ketahuan di situ. Nah seringnya seperti itu. Kemudian dari pembayaran iuran-iuran, ada land rent gitu yang harus dibayar, tetapi dia nunggak beberapa tahun seperti itu. Yang lain lagi biasanya berkaitan dengan IPPKH, karena IPPKH itu perlu waktu dan biaya yang cukup tinggi, sementara pemegang IUP-nya nggak punya suatu modal yang cukup, pasti akan kesulitan. Karena itu akan dicabut sama pemerintah. Kalaupun tadi lelang, ini Pak, kalaupun tadi lelang, di lelang itu akan diberi kesempatan pertama kepada BUMN. BUMN diberi kesempatan dulu. Mau nggak nih? Kalau dari sekian ini nanti BUMN nggak mau, maka akan diberikan kepada swasta. Jadi rutenya seperti itu sebetulnya. Kita tidak bisa lagi itu akan menunjuk pemenang tertentu, nggak bisa. Seperti itu Pak. Ya, ya. Terima kasih Bapak. Ya. Silakan untuk penanya yang lain Pak. Baik, terima kasih kepada Profesor Ahmad Sadiki untuk berkaitan dengan pendapatnya pada tema hari ini, malam ini, sekaligus memberikan pertanyaan kepada pemateri. Baik, selanjutnya kami mengundang kepada peserta yang lainnya jika ingin bertanya, kami buka untuk 2 pertanyaan. Baik, untuk Tino Bagus, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaannya, di mana pertanyaannya itu diberikan secara singkat dan jelas dan dari mana berasal. Untuk itu kami persilahkan untuk yang ingin bertanya kepada Tio Bagus. Monggo. Ya, selamat malam. Terima kasih kepada saudara moderator. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Sabdo, Pak. Jadi tadi Bapak menjelaskan terkait dengan tata urutan perizinan pertambangan. Yang mau saya tanyakan Pak terkait dengan dokumen lingkungan atau kita dulu sebutnya AMDAL dan sekarang kita sebutnya persetujuan lingkungan, itu diurus mana? Diurus terlebih dahulu mana Pak antara IUP dan juga AMDAL? Itu lebih dulu yang mana? Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Sabdo. Ya, baik. Yang pertama itu jawabannya adalah IUP dulu Pak, IUP eksplorasi dulu. IUP. Karena IUP itu tahapannya ada 2 Pak, IUP eksplorasi sama IUP eksploitasi. Nah, setelah mendapatkan IUP eksplorasi, sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, itu baru kita menyusun laporan lingkungan yang kemungkin akan terjadi pada saat melakukan kegiatan eksplorasi, juga AMDAL-nya. Nah itu. Jadi tahapannya setelah IUP eksplorasi. Nanti pada saat mau melakukan, setelah FS tadi disetujui dan oke dan mendapatkan positif mau akan dilanjut, maka dilanjut dengan pelaporan tentang lingkungan dan AMDAL yang lebih detail lagi karena menyangkut area tambang yang lebih luas. Bukan saja menyangkut masalah aktivitas eksplorasi, tapi sudah masuk ke masalah aktivitas eksploitasi yang mungkin dampaknya akan lebih besar dari eksplorasi. Begitu, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sudah cukup, saudara moderator. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Tino Bagus. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Andi Keatmaja. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya Andi dari PT Migas dan Bumi Persroda. Tadi saya ngikuti di tengah season. Pertanyaan saya adalah 1. Pertama adalah KLBI. KLBI-nya sebenarnya kita mesti pilih KLBI berapa untuk pertambangan minyak dan gas. Kebetulan kita ini kerjasamanya dengan Pertamina. Kita tinggal evaluasi lahan Pertamina yang sudah ada. Kemudian saat ini saya lagi pengen mengurus izin apa sih yang harus kita miliki dari KLBI sampai dengan AMDAL-nya gitu.
apa yang harus kita punya sehingga perusahaan kami ini bisa comply sebagai penambang minyak dan gas bumi yang kerjasama dengan PT Pertamina. Gitu aja, Mas. Makasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Silakan Baik, Mas. Pak Sabdo. Ya. Jadi begini, ini pertanyaannya agak sedikit agak menjauh dari apa namanya perizinan yang saya sampaikan tadi. Ini perizinannya menyangkut migas ya, tentu akan berbeda dengan batu bara dan atau mineral logam lainnya. Nah, karena itu saya mohon maaf ini nggak bisa ngejawab pertanyaan Bapak karena memang kompetensi saya tidak masuk ke situ. Tapi namun demikian di sini di dalam ini ada teman-teman saya ini. Barangkali teman-teman saya bisa bantu ini, bisa membantu ngejawab tadi karena saya terus terang aja kalau sudah agak nyimpang ke migas saya sendiri sudah nggak ngikuti terlalu banyak. Saya hanya di pertambangan secara umum. Di sini ada mineral, logam dan batu bara. Silakan teman-teman yang lain yang ikut barangkali bisa bantu. Oke. Nah, kalau nggak ada yang ngejawab berarti nggak bisa bantu. Izin Pak Sabdo. Ya, Izin silakan, Pak Sabdo. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Panji, Pak, stafnya Pak Sabdo di Jakarta. Saya biasa ngurus perizinan, Pak. Kalau mengenai masalah KLBI, Pak, itu tergantung Bapak mau KLBI apa, Pak. Pertambangan apa yang Bapak mau tambang di situ. Kalau untuk batu bara itu kan karena kita ini batu bara ya, Pak. Itu kita pakainya KLBI 05100. Dan KLBI 05100 itu tidak bisa digabungkan dengan KLBI lain, Pak. Oke, tapi kalau berarti kalaupun migas, saya kan di minyak sama gas bumi. Nah, lebih ke gas bumi sih. nanti gini Pak, kalau untuk KLBI Bapak nanti bisa lihat listnya di OSS, Pak. Nanti di situ dijelaskan Bapak mau ngambil apa, minyak apa. Tapi untuk di minerba Pak, kalau Bapak hanya karena kami kan di minerba Pak, karena kami hubungan perizinannya dengan minerba, mineral dan batu bara, Kementerian SDM Pak. Kalau untuk di minerba, kalau pertambangan batu bara atau mineral Pak, itu hanya satu KLBI. Tidak bisa, kan itu ada izin angkut jual atau apa gitu ya Pak. Itu tidak bisa digabungkan. Single purpose KLBI ya berarti ya? Betul Pak. Oke. Jadi kalau untuk minyak, Bapak mungkin bisa cek di OSS, Bapak itu masuk ke KLBI berapa. Tapi kalau di minyak, jujur Pak, saya juga kurang kopi ya. Karena saya belum pernah bersentuhan dengan minyak ya Pak, minyak atau gas bumi. Apakah KLBI-nya itu bisa 1 atau 2? Tapi untuk di minerba itu udah fix Pak, ada peraturan perundangannya juga. Saya lupa nomor berapa, tapi kalau untuk batu bara dan tambang itu tidak bisa digabungkan dengan KLBI lain Pak. Oke. Itu Pak yang bisa saya jelaskan. Satu lagi Mas, kalau saya mau tahu tuh prosesnya saya mesti kemana dulu ya? Mas kan udah biasa nih ngurus perizinannya, mungkin kan nggak jauh beda ya dengan maaf gitu Mas ya. Pak Andi Izin, boleh Pak. intervensi sedikit. Ya. Mungkin nanti bisa minta nomornya Mas Panji, nanti Ya. bisa kontak-kontakan ya. Oke, ya, siap. karena waktunya sangat singkat. Mas Iqbal, Siap. monggo di ini ya. Pak, mohon maaf ya Mas Panji, makasih banyak. Siap Bu. Baik, terima kasih Bu Herinda. Terima kasih juga kepada Bapak Panji untuk jawabannya dan Bapak Andi pertanyaannya. Namun kita mengetahui bahwa yang pertanyaan terakhir ini mungkin agak jauh dari pembahasan yang kita bahas pada malam ini. Untuk itu dari pertanyaan Bapak Andi itu adalah pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu pada malam hari ini. Baik, sebelum Mas Iqbal, maaf, mungkin jangan dulu diakhiri karena ini belum ada nih dari hukumnya yang tanya ya. Saya berharap dari teman-teman dari hukum bisa langsung nih tanya dengan Pak Sabdo. Mumpung ada Pak Sabdo di sini gitu ya. Monggo yang silakan Bu.
Dari ini Bu, Magister Ilmu Hukum Brawijaya Bu. Yang atas nama Tino. Tadi lupa memperkenalkan diri. Mohon maaf, Oh Bu. iya, betul betul. Oh iya betul, Mas Tino sudah ya. Mungkin lagi Mas Iqbal mau nggak di Ya, ini baik, di mungkin karena masih ada 8 menit, kami persilahkan untuk satu penanya terakhir berkaitan tentang masalah hukum. Baik, kepada Mas Ardi Ferdian, silahkan, kami persilahkan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Ferdian, dosen Fakultas Hukum, bagian hukum pidana. Selamat malam, Profesor Diki. Ada guru Selamat saya di malam. sini. Yeah. Yeah. Ya, saya sebenarnya tadi itu mau bertanya, tapi dari pembahasannya sedikit membahas masalah hukum ya, sehingga mungkin ini lebih ke statement ya. Jadi kalau kita berbicara perizinan, kita tahu bahwa undang-undang pertambangan dan sebagainya itu kan sekarang diaturnya di Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana secara politik hukum itu segala hal dipermudah sekarang karena atas dasar alasan investasi ya. Jadi beberapa, karena saya orang bagian hukum pidana ya, beberapa hal yang dulunya itu bersanksi pidana sekarang digeser menjadi sanksinya administratif. Nah, ini secara investasi mungkin sangat bagus, tetapi pasti di situ pasti ada efek. Ada efek ketika beberapa sanksi yang perbuatan-perbuatan yang harusnya sanksi pidana menjadi administratif tadi, karena kita ketahui kejahatan-kejahatan green collar kriminal, namanya kan kejahatannya green collar kriminal, kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan begitu ya. Ada juga sebutan greenwashing dan sebagainya, itu kejahatan-kejahatan lingkungan itu seperti contoh saja tadi pemateri membahas mengenai tahapan aktivitas, ada evaluasi kelayakan dan sebagainya. Kan bisa saja cara-cara semacam itu dilakukan dengan cara tidak benar, seperti evaluasinya dipalsukan, yang harusnya tidak layak menjadi layak dan sebagainya. Nah, tapi sekarang politik hukumnya administratif sekali begitu. Jadi segala hal sanksinya administratif dengan dalil tadi politik hukumnya adalah mempermudah investasi. Nah, ini ya itu statement saja sih. Karena pematerinya ternyata Jelas ya. praktisi, itu Pak Sabdo Subianto praktisi, sehingga ya hanya statement bahwa sekarang investasi dipermudah dengan cara tadi perizinan-perizinan yang sangat diperlunak lah. Itu saja mungkin saudara moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ardi Ferdian untuk pertanyaannya. Baik, saya berikan kesempatan untuk Pak Sabdo untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ardi Ferdian. Ya, kalau perizinan diperlunak, dipercepat, dipermudah, itu memang betul. Jadi kalau kita menggunakan online ya, online perizinan, itu ada waktunya di situ. Sekian hari untuk dari sini ke sini, sekian hari masuk dari meja ini ke sini sekian hari. Jadi memang betul itu tujuannya untuk mempercepat, karena maksud dan tujuan daripada pemerintah adalah agar supaya investasi sebesar-besarnya masuk, dan mudah. Itu keluhan daripada investor sebetulnya, bahwa investor merasa kesulitan untuk berkembang, untuk mempercepat usahanya di sini karena masalah benturan-benturan waktu pada saat melakukan perizinan, sehingga diperlunak seperti tadi, yang tadinya berdampak pidana diganti dengan sanksi administrasi tadi. Nah, itu memang ada sebagian yang sudah dirubah di pertambangan. Ya, memang tujuannya untuk itu gitu, agar supaya investasi dari luar masuk untuk kegiatan usaha pertambangan sehingga menghasilkan devisanya dipakai untuk RAPBN dipakai untuk pembangunan. Jadi sebetulnya itu, karena terus terang aja dari pertambangan saat ini itu devisa masuk per tahun sekitar 300 triliun ya. Itu untuk masuk ke negara dari masukan penerimaan negara dari tambang dan migas gitu ya. Tambang dan migas. Jadi pengennya mungkin akan nambah
lebih banyak lagi diekstraksi gitu, ditambang sehingga bisa menghasilkan devisa yang lebih besar lagi. Demikian itu kira-kira jawaban saya. Izin Baik, Pak terima Sabdo kasih. menambahkan Pak Ya, statement silakan Pak Panji. Bapak Pak. Betul Pak, yang disampaikan oleh Pak Sabdo. Memang untuk proses investasi itu dipermudah Pak dengan cara online, dan benar juga Pak Sabdo men-statement kalau itu ada waktunya, jangka waktu. Tapi untuk persyaratan Pak tetap sama Pak. Itu tetap harus ada WIUP dulu, tetap harus ada eksplorasi nanti jadi studi kelayakan, AMDAL. Untuk persyaratan investasi itu tetap sama Pak. Cuman prosesnya dipersingkat dan dipermudah Pak. Dipermudah maksudnya kita nggak perlu tatap muka, hanya via online. Jadi prosesnya jadi lebih cepat, tidak ada proses. Saya nggak tahu ya Pak untuk proses under table atau apa itu, saya bukan men-statement, tapi itu mencegah hal-hal seperti itu Pak. Pemerintah kita sudah memikirkan sampai ke situ Pak. Kalau saya pikir dipermudah ya, tapi untuk persyaratan tetap sama Pak. Karena selama ini saya mengurus tetap kita ada kesulitan ya untuk dokumen. Mungkin Pak Sabdo juga tahu ya Pak Sabdo ya. Itu Ya, tetap harus mengikuti guide rule-nya ini Pak yang dipenuhin. Tapi proses pemangkasan waktunya aja jadi lebih cepat Pak. Jadi investasi di Indonesia juga berkembang seperti Pak Sabdo bilang, 300 triliun dari sektor pertambangan dan migas. Itu kan lumayan untuk pembangunan Indonesia Pak. Menurut saya statementnya Bapak, sorry Pak, tadi Pak siapa Pak? Benar, tapi tidak seperti itu Pak. Gitu aja sih Pak. Saya menambahkan itu aja Pak Sabdo. Ya, terima kasih Mas Panji. Siapa? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Pak Sabdo dan juga tambahan dari Mas Panji. Jadi ini pertanyaan terakhir mungkin dari Bu Herlinda ketika Pak Sabdo masih berkenan. Bagaimana Pak? Ya, enggak apa-apa. Saya free aja, waktunya bebas aja. Baik, untuk Bu Herlinda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Iqbal, Pak Sabdo. Jadi, saya dari awal melihat ya, menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Sabdo ini sangat menarik sekali ya, sangat menarik, dan saya penasaran gitu ya, apakah adik-adik mahasiswa di sini khususnya yang lagi cari inspirasi untuk penelitian itu bisa menangkap ada isu hukum apa gitu di balik apa yang sudah disampaikan gitu ya. Nah, saya berharap ada yang tertarik kemudian saya mau tahu lebih lanjut begitu. Jadi setelah ini dilanjut diskusi yang lain begitu ya, mungkin personal atau bikin forum-forum lagi. Nah, tadi Prof. Ahmad Sodikin juga bilang ya bahwa nanti tindak lanjut selanjutnya sebenarnya di Fakultas Hukum kita sudah ada pusat studi pertambangan. Ya, itu ketuanya Ibu Indah Dwi Kurbani. Saya sebenarnya sudah memberikan kabar ya, maksudnya mungkin beliaunya lagi sibuk sehingga tidak bisa hadir. Kalau beliaunya ada ya, tapi ini tetap bisa, insya Allah bisa kita lanjutkan gitu ya, bagaimana bentuknya nanti gitu, karena Pak Sabdo ini ladang tempat cari ilmu juga ini bagi mahasiswa, mungkin ada yang mau magang begitu ya, atau ada yang lain-lainnya gitu ya. Nah, ini saya dikasih kesempatan, saya juga penasaran gitu ya untuk bertanya kepada Pak Sabdo gitu ya. Saya izin pertama saya tertarik dengan tadi yang statement dari Pak Ardi Ferdian ya. Pak Ardi Ferdian ini saya perkenalkan dulu, beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bidang hukum pidana ya. Nah, pasca UCK itu tentunya tidak ada dari yang disampaikan Mas Panji tadi ya, tidak ada yang dipotong gitu ya proses itu gitu ya, semuanya tetap dijalani, hanya saja waktunya yang dipercepat. Artinya apa? Kalau yang dijelaskan Pak Sabdo tadi, betapa pentingnya kalau menurut saya dokumen-dokumen itu ya, karena itu hasil riset gitu ya, hasil di mana dampaknya tuh luar biasa kalau sampai dilewati begitu ya.
kalau Ya. misalnya nggak ada yang nggak dijalani gitu ya dari Yep. rangkaian itu semua gitu ya Yep. dengan Yep. nah hasilnya dokumen-dokumen. Jadi kita confirm di sini ya bahwa rangkaian itu nggak ada yang hilang, hanya yang dipercepat saja waktunya gitu. Jadi mungkin selama ini kalau mengurus perizinan itu lamanya minta ampun dan nggak ada kepastian kapan selesai begitu ya, biayanya lebih Ya. tinggi gitu ya. Nah, di sini justru dipangkas begitu kan waktunya gitu ya. Ada batas waktu lah intinya seperti itu. Nah, oke. Nah, saya tadi tertarik mengenai ini Pak Sabdo karena kan saya memang di bidangnya hukum tanah ya, hukum apa namanya pertanahan, hukum agraria gitu ya. Lebih banyak kalau agraria kan lebih luas, cuman saya fokusnya di tanah ya, penguasaan dan pemilikannya. Nah, jadi saya pengen tahu bagaimana misalnya tadi kan disebutkan ya ada 3 jenis ya kalau lahan itu ya, ada APL, ada yang dikuasai apa namanya kehutanan ya, Kementerian Ya, betul. Kehutanan. Ya. Satu lagi, nah itu ada 3 macam. Tentunya itu pendekatannya beda-beda ya Pak Sabdo ya. Ya, betul. Mungkin Pendapatannya nanti beda-beda. ini saya minta next time gitu ya. Mungkin kita lebih fokus Pak Sabdo boleh ya. Nanti ada monggo Pak Sabdo kapan waktunya berkenan share gitu atau mungkin Pak Sabdo ada memang yang bisa menurut Pak Sabdo ya ini bisa nih yang ditanya gitu ya. Mungkin ini Ya. buat kami semua ya biar tahu Ya. bagaimana sih sebenarnya masalah pertambangan ini terkait dengan lahannya itu sendiri gitu. Apalagi berkaitan dengan masyarakat, ada Kementerian Kehutanan. Nah, saya pengen tahu ini bentuk hubungan hukumnya itu loh, perjanjiannya itu seperti apa begitu ya antara pengusaha, maksudnya di sini yang punya usaha dengan masyarakat, kemudian dengan kalau ini area kawasan hutan ya, berarti dengan ininya dengan Kementerian Kehutanannya gitu. Bentuknya seperti apa? Jadi saya penasaran konstruksinya seperti apa begitu. Baik. Nah, itu satu Pak. Nanti satu lagi saya. Kemudian bagaimana tadi kan ada apa namanya? Bagaimana misalnya dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini saya menarik juga gitu ya. Karena kan sering terjadi konflik dan lain-lain gitu. Saya nggak tahu apakah ini bagian daripada upaya untuk mencegah konflik gitu ya, sehingga ada apa sih yang harus dilakukan kepada masyarakat begitu ya? Ya gitu. Nah ini saya pengen Pak Sabdo bisa menceritakan itu. Mungkin bisa lebih dalam lagi. Terima kasih itu dari saya Pak Sabdo. Ya, baik Bu. Jadi gini, untuk lahan tadi kalau dengan masyarakat itu jauh lebih mudah. Karena itu, halo? Kok putus ya? Kok terputus ya? Lanjut Pak, lanjut. Enggak terputus ya? Enggak Pak. Tidak. Oke. Jadi kalau lahan tadi dengan kepemilikan lahan dimiliki oleh masyarakat, itu jauh lebih mudah karena itu proses jual beli biasa. Jadi pemilik lahan menjual kepada perusahaan dan perusahaan melakukan penambangan. Dan setelah penambangan selesai, itu tentu kan harus direklamasi sesuai dengan aturan perusahaan. Nah, aturan pemerintah juga mengatakan demikian. Nah, setelah direklamasi, itu sebetulnya kembali kepada negara kalau yang dulu. Kalau sekarang karena ini lahannya sudah dibeli oleh perusahaan, jadi pemilik perusahaan. Lahannya itu milik perusahaan. Nah, mengenai tanaman yang ditanam di situ, kalau dulu ditentukan, kalau semua kembali ke negara, itu ditentukan oleh kehutanan tanaman apa saja yang bisa ditanam di situ. Nah, sekarang karena itu lahannya milik perorangan dan dibeli oleh perusahaan, ya tanamannya yang akan ditanamkan untuk reklamasi akan bertanya kepada lingkungan tempat, maksud saya dinas lingkungan sama pertambangan, tanaman apa yang kira-kira bisa saya tanam di sini. Nah, pasti dia akan mengatakan tanaman lokal. Nah, gitu, tanaman lokal. Nah, tanaman lokal apa saja, ya itulah yang kita tanam, yang sudah disepakati agar supaya tanaman lokal itu bisa tumbuh di situ, di area itu. Tapi tetap kepemilikannya adalah lahan tersebut milik perusahaan, begitu. Nah, sekarang kalau area tersebut punya kehutanan, ini yang agak ribet tadi ya, agak ribet. Ribetnya begini, biasanya area tersebut
oleh kehutanan sudah diserahkan kepada, bukan diserahkan, dipinjamkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan kehutanan tersebut ditanamin. Nah, pada saat perusahaan membutuhkan, gitu ya, membutuhkan lahan tersebut untuk ditambang, itu masyarakat tersebut merasa memiliki lahan tersebut, walaupun dia tidak bisa menunjukkan dokumentasi yang sah, gitu. Nah, dia tetap menjual seperti biasa, lahan plus tanam tumbuhnya kepada perusahaan. Nah, setelah kita beli milik tersebut, lahan tersebut bukanlah milik perusahaan, karena kita tahu bahwa itu pinjam pakai. Karena pada saat kita menambang, kita melakukan usaha izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut. Jadi 2 kali perusahaan melakukan pembebasan dengan masyarakat, pembebasan lahan dengan masyarakat yang mengelola lahan tersebut, kemudian melakukan pembebasan pinjam pakai dengan kehutanan. Nah, setelah izinnya dua-duanya keluar, baik dari masyarakat sudah dibayar, kemudian dari IPPKH-nya sudah keluar dari kehutanan, kita tambang. Nah, setelah kembali kita tanam, itu lahan tersebut milik negara. Lahan tersebut milik negara dan dikembalikan kepada kehutanan. Nanti terserah lagi kepada kehutanan apakah akan diberikan kembali kepada masyarakat, itu urusannya kehutanan. Artinya mau diberdayakan lagi untuk masyarakat, itu silakan aja urusan kehutanan dengan masyarakat. Demikian itu Ibu, penjelasan tentang 2 beda area tadi, APL sama area IPPKH. Baik Pak, sebenarnya saya juga masih penasaran terkait dengan tadi ya, jual beli, kan disebut jual beli, pembebasan begitu ya. Ini kan istilah-istilah ranahnya hukum ya, maksudnya apa sih ini namanya gitu ya, akadnya itu apa gitu, ininya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya ini APL gitu ya, jual beli gitu ya, jual belinya itu benar-benar jual beli lahannya gitu, sehingga nanti tanah lahan itu misalnya ini APL ya, maka dengan masyarakat ya, personal, apakah itu jual beli seperti betul-betul beralih begitu hak atas tanahnya itu, atau seperti apa sih Pak? Kemudian kalau dia kawasan hutan, tadi juga penyebutannya beli, jual beli. Yang dibeli itu apa? Akses masuknya gitu ya. Apakah atas tanam tumbuhnya, termasuk bangunannya, kalau memang ada yang kena begitu ya. Seperti apa? Ini menarik Pak. Gimana Pak? Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi Bu, kalau yang APL itu bebas. Artinya karena itu punya masyarakat, dibeli itu surat-surat dan hak kepemilikan lahannya menjadi milik perusahaan. Yang tadi yang agak rumit tadi kan area tersebut masuk wilayah hutan yang dikerjakan oleh masyarakat. Masyarakat itu karena dia sudah menggarap lahan tersebut berpuluh-puluh tahun, itu merasa tanah itu miliknya, gitu. Walaupun dia tidak punya surat apapun. Dan pada saat perusahaan mau melakukan usaha penambangan di situ, perusahaan harus beli ke masyarakat. Tetapi kehutanan juga merasa, oh enggak, itu wilayah saya, itu wilayah wilayah kehutanan yang saya serahkan kepada masyarakat untuk menggarap, gitu ya. Kalau kita perusahaan itu mengatakan kepada kehutanan bahwa kalau gitu kamu cabut dulu dong itu hak kerjasamamu dengan masyarakat, baru kamu ke saya pinjam pakaikan ke perusahaan, seperti itu. Kehutanan pasti nggak mau, itu urusanmu gitu. Jadi terpaksa perusahaan kehutanan tahu bahwa kita akan membayar 2 kali, membayar kepada masyarakat dan juga membayar kepada izin pinjam pakai lahan, pinjam pakai wilayah kehutanan tadi, area kehutanan tadi. Jadi dua-duanya ini. Tapi setelah selesai lahan tersebut dikembalikan oleh perusahaan kepada kehutanan, bukan kepada masyarakat. Begitu Bu. Baik. Jadi memang kita bayar 2 kali kalau kepemilikannya. Kita kalau wilayah area IPPKH kita nggak punya hak untuk memiliki area wilayah tersebut. Tetap area tersebut milik kehutanan dan kembali kepada kehutanan setelah direklamasi. Begitu Bu.
Baik. Terima kasih Pak Sabdo. Izin Jadi Pak, boleh menambahkan Bu? Ya, Oh, boleh iya. silakan Mas Panji. Iya. Ya, mungkin ini Bu. Jadi kayak saya jelasin proses aja ya Bu, alurnya ya Bu untuk pengajuan IPPKH. IPPKH itu diberikan kepada perusahaan yang berlokasi di daerah kawasan hutan, seperti yang Pak Sabdo jelaskan. Itu bisa dicek dari RT RW Bu, rencana tata ruang dan rencana wilayah, rencana tata ruang dan rencana wilayah yang bisa kita lihat di provinsi. Kawasan itu masuk ke wilayah kehutanan atau wilayah APL seperti yang Pak Sabdo bilang. Dan betul Pak Sabdo juga bilang kalau dia berada di daerah kehutanan wilayah hutan Bu, itu ada dua. Kita harus mengajukan IPPKH ke pemerintah dan juga pembebasan terhadap masyarakat Bu. Untuk jalurnya ya Bu, untuk pengajuan IPPKH Bu, kita itu bermohon dulu Bu dari provinsi. Nah, itu keluarlah nanti rekom gubernur Bu. Apakah dicek juga semua kelengkapannya? Apa benar ini masuknya ke wilayah kawasan hutan? Nanti setelah keluar dari rekom gubernur, kita maju ke KLHK Bu untuk pengurusan IPPKH. Dulu prosesnya itu kita itu pemasangan tanda batas, kawasan kerja, baru keluar IPPKH. Tapi untuk setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu dibalik Bu. IPPKH dulu kita bermohon, setelah IPPKH itu keluar, kita harus memasang tanda batas Bu. Nah, tanda batas itu maksudnya kita sudah yakin nih di sini potensi batu bara kita bakal hanya nambang di sini. Kenapa kita misalkan dari 1.000 hektar area potensi hanya 500. Kita lebih baik ya Pak Sabdo ya, hanya 500 saja yang kita ajukan karena nanti urusannya dengan PNBP IPPKH. Kalau misalkan daerah yang tidak potensi kita ajukan di BPKH, PNBP IPPKH-nya juga besar Bu. Makanya ada namanya wilayah kerja. Nanti setelah kita mohonkan, kita pasang tanda batas. Terus juga kita ada namanya inventarisasi kehutanan tegakan Bu. Pohon apa aja yang ada di situ nanti pohon hutan apa aja yang ada di situ nanti dihitung. Itu ada juga PNBP yang diambil. Nah, makanya sekarang ini pemerintah kita agak banyak nih pajaknya ya Pak Sabdo ya. Ya, intinya gini. Per pohon ya, pajaknya per pohon. Ya, jadi sebenarnya keuntungan investor itu justru makin kecil Bu. Benar ya Pak Sabdo ya? Setuju ya Pak? Curcol ini ya. Kotnya makin besar gitu loh tadi saya bilang. Jadi biayanya makin besar. Gitu. Ya, terus apabila wilayah kehutanan yang kita mohonkan ini berada di atas ada HGU-nya seperti yang Pak Sabto jelaskan Bu, kita harus punya perjanjian kerjasama dengan HGU tersebut. Dengan perusahaannya. Ya, dengan perusahaannya. Itu untuk pengajuan IPPKH. Jadi step awalnya itu tetap dari provinsi, keluar rekom gubernur Bu. Setelah itu kita mengajukan ke KLHK, keluar IPPKH. Nah setelah IPPKH kita itu harus melakukan tanda batas yang tadi saya jelaskan sedikit Bu. Jadi kita pasang tanda batas, kita ngajukan wilayah, baru kita bisa nambang. Oke. Kalau semua tahap itu, maaf, Mas Panji, saya potong. Ya. Jadi kan ini kan sudah dapat dari Kementerian Kehutanan gitu ya IPPKH tadi. Kemudian kan mau masang batas, tentunya kalau masang batas apalagi ini dikuasai oleh masyarakat nih. Berarti kan berurusan dengan masyarakat ya. Masyarakat menolak itu boleh apa enggak? Ya itu tergantung kita sama masyarakat Bu. Ya itu tetap ya Pak Sabdo ya. Kita deal-dealan sama masyarakat. Jadi gimana? Intinya begini, nggak ada masyarakat yang mau. Pasti intinya dia tetap itu merasa dia haknya sudah berpuluh-puluh tahun ya garap lahan itu. Jadi kalau kita habiskan itu masyarakat dan kita hanya bayar tanam tumbuhnya doang ya udah pasti kita tambang kita ditutup, diblok sama masyarakat. Kita nyebutnya ganti untung ya Pak Sabdo ya, bukan ganti rugi. Ganti untung Bu. Intinya kita akan ditutup gitu aja. Dan emo dia. Baik. Ini di-keep dulu sampai di sini, tahan dulu. Nanti ini ada next diskusi ya. Kita lebih fokus di situ. Mungkin menambahkan tadi Bu, yang pertanyaan kedua yang masalah RPPM. Jadi prosesnya gini Bu, kalau saya kan lebih ke perizinan nih Pak, maaf ya mohon izin Pak Sabdo ya.
Ya, Dan silakan. IPPM itu wajib setiap perusahaan punya rencana induk pengembangan masyarakat, Bu, dengan mengikuti blueprint dari provinsi, Bu. Jadi setiap provinsi itu punya blueprint. Blueprintnya itu bidang apa aja yang ada di blueprint provinsi. Nah, perusahaan itu harus mengikuti blueprint itu, Bu. Guidance-nya kita blueprint provinsi, Bu. Bidang apa aja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu kita bersosialisasi juga, ada proses sosialisasi terhadap masyarakat, Bu. Menurut blueprint kami ini, Pak, nanti mereka juga ada usulan, Pak, kami juga butuh ini. Nah, kami nanti tampung. Setelah itu kami buat dokumennya, kami buktikan, lampirkan bukti kami udah sosialisasi terhadap masyarakat, kami presentasikan ke Minerba, Bu. Setelah sudah semua proses itu selesai, evaluasi dan segala macam, keluarlah namanya rekomendasi, Bu, bahwasannya RIPPM ini sebagai bahan kami untuk di Komdev atau Humas. Ya, CSR, company social responsibility. Ya, itu di situ ada nilai, ya ada nilainya, Bu, di situ. Berapa kewajiban kami terhadap 1 ton batu bara yang kami tambang, itu berapa nilainya. Jadi untuk, ya betul seperti Ibu, untuk meminimalisir gesekan terhadap masyarakat. Dan kami juga ada batasnya, Bu, karena kan nggak mungkin kita terlalu over, nanti ya itu cost produksi juga terlalu besar ya, Pak Sabdo ya. Ya. Berarti ini masuknya CSR ya, nanti ranahnya lagi ya. Oke, Ya, baik. maksudnya CSR gitu. Baik. Iya. Mungkin itu dulu ya, Mas Panji ya. Terima kasih banyak. Oke, Bu. Mungkin nanti saya melalui Pak Sabdo lah minta nomornya Mas Panji ya. Ya. Monggo saya kembalikan ke Mas Iqbal untuk memimpin kembali ini diskusinya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan Bu Herinda dan juga jawaban yang diberikan oleh Pak Sabdo dan Mas Panji. Jadi tadi pertanyaan terakhir dari Bu Herlinda, karena sekarang waktu menunjukkan jam 9:20. Mungkin sudah sangat terlalu malam. Baik, sebelum acara diskusi ini kami akhiri, saya persilahkan kepada Bapak Sabdo Subianto untuk memberikan closing statement terkait tema diskusi kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, oke. Saya udah keluar ya, enggak apa-apa ya, enggak keluar gambarnya ya. Oke, sudah keluar nih. Iya. Bisa saya simpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa poin gitu ya. Satu, ya, untuk mendapatkan izin izin usaha pertambangan harus melalui 3 tahapan tadi ya, tiga tipe, yaitu pertama secara biasa umum, kalau itu izin usahanya daerah baru, yang dimintakan daerah baru itu melalui izin seperti biasa normal, yang aturan-aturannya sudah ada di SDM. Yang kedua tadi kalau melalui tender tadi ya, kalau melalui tender ada lelang. Yang ketiga adalah perluasan IUP maksudnya. Kalau perluasan IUP-nya sudah ada, kita tinggal pengembangan areanya saja yang kita mintakan. Nah, itu tadi agak berbeda dari ketiga hal tersebut di atas. Kemudian nomor 2, pemenang tendernya bisa mengajukan IUP eksplorasi seperti yang saya sampaikan tadi, terus melengkapi beberapa persyaratan dan administrasi. 3, IUP eksplorasi yang diberikan selama 3 tahun ya, dan dapat diperpanjang 2 kali 2 tahun. Hasil daripada eksplorasi itu nanti digunakan untuk menghitung FS gitu. Dari hasil eksplorasi tersebut, FS itu untuk menentukan apakah tambang tersebut akan diproses lebih lanjut ataukah akan disimpan di file. Nanti di kemudian hari kalau harga bahan tambangnya sudah mulai membaik atau naik, akan dibuka kembali file tersebut. Itu dari perizinan tadi ya. Dari yang berkaitan dengan pertanahan,
eh, perusahaan tambang itu mendapatkan izin usaha pertambangan yang berhak menambang barang tambang yang ada di bawah tanah. Yang di permukaan adalah bisa dimiliki oleh masyarakat atau kehutanan, ada adat, wilayah, atau HGU. Itu yang di permukaannya. Jadi perusahaan tambang itu mendapatkan izin tambang untuk menambang di bagian bawah daripada lahan tersebut. Penambang wajib membebaskan lahan tersebut di atas dengan kesepakatan harga tertentu sesuai dengan siapa lahan itu yang pemiliknya. Kalau APL ya dengan masyarakat, kalau kehutanan ya IPPKH gitu dan seterusnya. Penambang juga harus melakukan kesepakatan, dan ini yang memerlukan pembicaraan lebih lanjut dengan ketua-ketua adat dan masyarakat di setempat, semacam kayak sosialisasi bahwa lahannya akan kita pakai. Kemudian juga dengan pemilik HGU kalau itu di wilayah HGU. Jadi harus ada kesepakatan tertentu mengenai kewajiban-kewajiban yang sifatnya berbisnis dengan HGU. Demikian yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Sabdo untuk closing statement-nya. Alhamdulillah rangkaian acara diskusi pada malam hari ini tentang tata cara perizinan dan aktivitas tambang kali ini telah selesai. Dan kami mengingatkan kepada peserta bahwa masih ada part 2-nya, itu dilaksanakan pada Januari 2024. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran kita semua bahwa pentingnya memahami tata cara perizinan dan aktivitas tambang. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sabdo Subianto atas bersedianya Bapak meluangkan waktunya untuk membagikan pengetahuannya. Dan juga kepada Prof. Ahmad Sodiki untuk meluangkan waktunya membagi juga pengalamannya dengan kami, mahasiswa, dan peserta-peserta lainnya. Diskusi malam hari ini telah selesai. Untuk mengucapkan rasa syukur dan tanda berakhirnya acara diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita panjatkan doa. Izinkan saya selaku moderator membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian acara diskusi pada malam ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika adanya kesalahan saat berlangsungnya acara diskusi pada malam ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabdo. Ya, terima kasih. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Sabdo. Terima kasih Pak Sabdo. Terima kasih Pak Eko. Pak Sabdo, terima kasih Pak Sabdo. Terima kasih Linda, Mas Iqbal. Izin Bu Arini, makasih. Ibu Linda, makasih. Bu Sabdo, Ya, sama-sama Bu. Matur suwun. Matur suwun. Menarik tadi, saya menyimak saja. Sangat menarik, terima kasih Ibu. Saya menyimak saja tadi. Itu perlu dilanjutkan. Ya, mari. Mari.